Pada tahun 1927 ini, kita sedang melihat salah satu pusat perkebunan paling terkenal di Sumatera Timur, Delhi. Wilayah yang pada masa kolonial menjadi lumbung tembakau kelas dunia. Semua gambar yang tampil di sini berasal dari rekaman orisinal yang dibuat untuk mempromosikan industri tembakau Belanda, sebuah industri yang saat itu dipandang sebagai simbol kemajuan. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Di balik laporan-laporan resmi dan gambar yang tertata rapi, ada struktur sosial yang sangat timpang. Pekerja dari berbagai etnis didatangkan ke Sumatera melalui sistem kontrak yang ketat, sementara para direktur Eropa hidup dalam dunia yang sama sekali berbeda. Rumah besar, klub sosial, dan fasilitas yang tidak pernah disentuh para buruh. Film ini menunjukkan seluruh proses produksi tembakau Delhi, dari penanaman hingga masa panen. Kita melihat bagaimana pekerja ditempatkan, bagaimana gudang pengeringan dioperasikan, dan bagaimana peti-peti hasil panen disiapkan untuk dikirim ke Eropa. Semua terlihat teratur, tetapi itulah cara kamera kolonial bekerja, memperlihatkan efisiensi, namun menyembunyikan tekanan di baliknya. Melalui dokumenter ini, Failure Channel mengajak penonton untuk melihat Delhi secara lebih jernih, tidak hanya sebagai pusat ekonomi besar Hindia Belanda, tetapi sebagai ruang di mana ribuan buruh bekerja keras dalam sistem yang tidak memberi mereka suara. Ini adalah bagian sejarah yang sering dilupakan, dan justru karena itu perlu dilihat kembali. Pada masa itu, area perkebunan tembakau memiliki dua bangunan utama, rumah tinggal dan kantor administrasi. Model lama untuk para asisten Eropa masih banyak dijumpai. Bangunan sederhana dengan halaman luas, lengkap dengan pekarangan yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Menjelang akhir 1920-an, sejumlah perkebunan mulai beralih ke model baru yang jauh lebih permanen. Bangunannya seluruhnya dari batu, lebih kokoh, dan dirancang untuk mendukung administrasi kolonial yang semakin terstruktur. Perubahan ini menunjukkan bagaimana perusahaan memberikan prioritas tinggi pada fasilitas bagi pegawai Eropa, kontras dengan kondisi perumahan pekerja pribumi pada periode yang sama. Rumah administratur menjadi bangunan paling prestisius di kawasan perkebunan tembakau. Model lamanya masih tampak di beberapa lokasi. Bangunan besar dengan teras lebar dirancang untuk menegaskan posisi administratur sebagai otoritas tertinggi di perkebunan. Di Poenge, perusahaan membangun versi yang lebih baru dan lebih mapan. Rumah administratur di sini berdiri lebih megah, dengan struktur yang diperkuat dan desain yang disesuaikan dengan iklim tropis. Bangunan ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga pusat pengambilan keputusan, tempat seluruh urusan perkebunan, dari pengawasan pekerja hingga laporan keuangan dipusatkan. Keberadaan rumah seperti ini memperlihatkan betapa kuatnya hierarki kolonial. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula fasilitas yang diberikan perusahaan. Perkebunan kemudian memperkenalkan model terbaru dari rumah administratur. Bangunannya lebih besar, lebih tinggi, dan dirancang sepenuhnya dengan struktur permanen. Setiap detailnya menunjukkan standar kenyamanan yang jauh di atas fasilitas yang diberikan kepada para pekerja. Model baru ini mulai dipakai di berbagai kebun besar, salah satunya di perkebunan yang terhubung dengan perusahaan Rotterdam. Desainnya mengikuti arsitektur kolonial modern pada akhir 1920-an. Dinding batu kokoh, ventilasi lebar, dan ruang tamu luas untuk menerima tamu-tamu penting dari perusahaan. Dari sudut pandang yang lebih jauh terlihat area keseluruhan kompleks, jalur keluar masuk, halaman depan, dan bangunan pendukung di sekitarnya. Pemandangan ini memperlihatkan bagaimana perusahaan menghadirkan fasilitas terbaik bagi pejabat perkebunan, sekaligus menegaskan betapa kuatnya struktur hierarki di dalam sistem kolonial.
Rumah pimpinan tertinggi di perkebunan tembakau selalu menjadi bangunan paling menonjol di seluruh kompleks. Di perusahaan besar seperti Arendsburg, rumah ini dibangun dengan skala yang jauh lebih megah dibandingkan rumah administratur biasa. Ukurannya besar, posisinya strategis, dan seluruh desainnya memperlihatkan otoritas pemegang jabatan tertinggi di perkebunan. Perusahaan lain seperti Senembah Maat Shapije juga memiliki rumah serupa. Hunian untuk kepala administratur mereka dirancang dengan fasilitas lengkap, ruang kerja luas, teras besar untuk menerima tamu, serta halaman yang tertata rapi. Bangunan ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan ekonomi dan sosial yang dimiliki perusahaan kolonial. Dari bangunan inilah seluruh operasi perkebunan dikendalikan, mulai dari pengawasan lahan, manajemen pekerja, hingga hubungan dengan pihak pemerintah kolonial. Semua memperlihatkan betapa sentralnya posisi kepala administrator dalam sistem perkebunan tembakau di Sumatera masa itu. Rumah inspektur di perkebunan Senembah menempati posisi penting dalam hierarki kolonial. Jabatan inspektur berada satu tingkat di atas para administratur, sehingga bangunannya pun dibuat lebih besar dan lebih representatif. Dari rumah inilah inspektur mengawasi berbagai afdeling di bawahnya, mulai dari kondisi ladang, mutu tembakau, hingga laporan para mandor dan administratur. Bangunannya biasanya dibangun di titik yang lebih tinggi, memberi pandangan luas ke arah perkebunan. Tampilan rumah ini memperlihatkan bagaimana perusahaan memberikan fasilitas istimewa bagi pejabat yang memegang kendali pengawasan di seluruh kawasan kebun. Setiap detail arsitekturnya menunjukkan struktur kekuasaan yang tertata rapi dalam sistem perkebunan kolonial. Di beberapa perkebunan besar, terdapat kolam teratai yang sengaja dipelihara sebagai bagian dari lingkungan rumah dinas para pejabat perkebunan. Kolam seperti ini menjadi simbol status, menunjukkan bahwa hunian para pejabat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang rekreasi pribadi. Beberapa kolam bahkan terletak dekat hutan lebat. Teratai tumbuh alami di air yang tenang, memberi kesan bahwa area perkebunan tidak hanya berisi ladang dan bangunan administratif, tetapi juga ruang-ruang kecil yang memadukan alam dengan kenyamanan hidup para pejabat kolonial. Keberadaan kolam seperti ini menunjukkan kontras yang sangat jelas. Di satu sisi, para pekerja hidup dengan fasilitas yang terbatas, sementara di sisi lain, pejabat perkebunan menikmati lingkungan yang tertata dan nyaman. Binjai, yang kini dikenal sebagai Binjai, menjadi salah satu kawasan penting dalam jaringan perkebunan Deli Maat Shapije. Disinilah perusahaan menata kompleks operasionalnya, mulai dari gudang, jalur angkut, hingga fasilitas pendukung untuk pengolahan tembakau. Kawasan ini dirancang sebagai pusat aktivitas sehari-hari, tempat keluarnya hasil panen, masuknya perlengkapan kerja, serta pergerakan para mandor dan administratur. Tata letaknya menggambarkan bagaimana perusahaan membangun sistem logistik yang rapi untuk memastikan tembakau Deli dapat dikirim ke pasar internasional tepat waktu. Footage ini memperlihatkan Binjai bukan hanya sebagai kota kecil di Sumatera Timur, tetapi sebagai simpul penting dari industri tembakau kolonial yang mendominasi ekonomi wilayah ini pada akhir 1920-an. Di pusat kota Medan, tepat di seberang Hotel De Boer, berdiri sebuah monumen yang pada masa itu didedikasikan untuk J.T. Nienhuis, pengusaha Belanda yang dianggap sebagai perintis industri tembakau di Deli. Monumen ini dibangun sebagai simbol penghargaan dari pemerintah kolonial dan perusahaan-perusahaan perkebunan kepada tokoh yang membuka jalan bagi ekspansi ekonomi mereka di Sumatera Timur. Bagi masyarakat kolonial, monumen ini adalah lambang keberhasilan industri tembakau. Namun bagi penduduk pribumi, keberadaan monumen tersebut mengingatkan pada awal masuknya sistem perkebunan yang menata ulang tanah, tenaga kerja, dan kehidupan sosial di wilayah ini.
Footage ini merekam bagaimana ruang kota Medan pada akhir 1920-an dipenuhi penanda-penanda kolonial yang menonjolkan kekuasaan dan narasi sepihak dari pemerintah Hindia Belanda. Tahap paling penting dalam pengolahan tembakau berlangsung di dalam bangunan khusus yang disebut rumah fermentasi. Disinilah seluruh proses dilakukan, mulai dari fermentasi, penyortiran, pengikatan, hingga pemeriksaan akhir sebelum tembakau dikirim ke gudang ekspor. Setiap daun tembakau melalui tahapan yang ketat. Fermentasi bertujuan menstabilkan warna dan aroma, sementara penyortiran memastikan hanya daun terbaik yang masuk ke kategori ekspor. Setelah itu, daun-daun diikat dalam bundel kecil agar mudah ditangani dan dihitung oleh mandor. Rumah fermentasi menjadi pusat aktivitas harian para pekerja. Suhu dan kelembapan ruangan dijaga agar daun tembakau tidak rusak. Semua pekerjaan dilakukan secara manual, mengandalkan ketelitian para pekerja yang sudah berpengalaman. Footage ini memperlihatkan salah satu tahap paling krusial dalam industri tembakau Delhi, tahap yang menentukan mutu akhir yang terkenal hingga pasar Eropa dan Amerika. Setelah melewati tahap pengeringan, daun-daun tembakau dipindahkan dari rumah pengeringan menuju rumah fermentasi. Proses ini dilakukan dengan hati-hati karena daun yang sudah kering sangat mudah rusak. Para pekerja membawa ikatan tembakau dengan cara manual, biasanya ditumpuk dalam jumlah kecil agar tidak menekan atau merusak struktur daunnya. Perpindahan ini menjadi bagian penting dari rantai produksi, karena kondisi daun saat tiba di rumah fermentasi akan menentukan kualitas akhir tembakau. Setibanya di depan rumah fermentasi, gerobak-gerobak pengangkut dihentikan untuk proses pembongkaran. Para pekerja kemudian menurunkan peti-peti tembakau satu persatu, memastikan setiap peti tetap utuh dan tidak terjatuh. Peti-peti itu lalu dibawa masuk ke dalam bangunan secara manual. Pekerjaan ini membutuhkan tenaga dan ketelitian karena daun tembakau di dalamnya sudah melalui tahap pengeringan dan harus dijaga kualitasnya sebelum memasuki proses fermentasi. Adegan ini memperlihatkan betapa pentingnya tenaga manusia dalam seluruh rantai produksi tembakau Delhi. Semua dilakukan dengan kekuatan fisik dan pengalaman para pekerja yang sudah terbiasa menangani tembakau sejak tahap awal. Setelah peti-peti tembakau masuk ke dalam rumah fermentasi, langkah pertama yang dilakukan adalah penimbangan. Setiap peti ditimbang untuk memastikan jumlah dan beratnya sesuai dengan catatan panen dari afdeling. Setelah itu, daun tembakau dikeluarkan dari peti satu persatu. Para pekerja melakukan pemeriksaan ulang, memastikan tidak ada daun yang rusak atau cacat. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi karena kualitas tembakau Delhi terkenal bergantung pada seleksi manual yang sangat ketat. Daun-daun yang baru tiba kemudian dibuka ujungnya, sebuah teknik tradisional untuk meluruskan dan mengontrol kondisi daun sebelum masuk tahap fermentasi. Setelah semua tahap awal selesai, daun tembakau mulai disusun menjadi satu tumpukan besar yang disebut fermentir stapel. Tumpukan ini menjadi pusat proses fermentasi alami, di mana panas dan kelembapan dari daun itu sendiri akan mengubah warna, aroma, dan mutu tembakau. Inilah tahap yang paling menentukan kualitas akhir tembakau Delhi. Tahap yang sepenuhnya mengandalkan pengalaman para pekerja yang sudah terbiasa membaca kondisi daun hanya dengan melihat warna dan merasakan teksturnya. Membangun tumpukan fermentasi adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh pekerja berpengalaman. Setiap lapisan daun disusun dengan pola tertentu, tidak boleh terlalu padat, tetapi juga tidak boleh terlalu renggang. Tujuannya adalah menjaga aliran udara dan panas alami yang muncul dari proses fermentasi. Pekerja menyusun daun tembakau secara bertahap, membentuk tumpukan besar yang tingginya bisa mencapai beberapa meter. Setiap lapisan harus rata, karena sedikit saja ketidakseimbangan dapat mengganggu proses pemanasan di dalam tumpukan.
Selama penyusunan ini, mandor biasanya memeriksa kembali kondisi daun, warna, kelembapan, serta tingkat kelenturan. Tumpukan yang sudah selesai akan ditutup dan dibiarkan bekerja dengan sendirinya. Di dalamnya, suhu perlahan naik, mengubah karakter daun menjadi tembakau berkualitas tinggi yang menjadi ciri khas Delhi. Setiap hari, suhu di dalam tumpukan fermentasi harus diukur secara rutin. Pekerja menggunakan termometer panjang yang khusus dipakai untuk menembus lapisan daun tembakau. Dari suhu inilah mereka menentukan apakah proses fermentasi berlangsung dengan baik atau perlu penyesuaian. Catatan suhu kemudian ditulis di papan kecil yang ditempatkan pada tumpukan tersebut. Pencatatan harian ini sangat penting karena fermentasi tembakau bergantung pada keseimbangan panas dan kelembapan. Rumah sortir menjadi salah satu ruang kerja tersibuk di seluruh perkebunan tembakau. Dari panorama ini terlihat barisan panjang pekerja yang memilah daun satu persatu. Penyortiran dilakukan berdasarkan warna, mulai dari daun yang paling cerah hingga yang paling tua. Setiap perubahan warna menunjukkan kualitas dan kegunaan yang berbeda dalam pasar internasional. Selain warna, daun juga diukur dan dikelompokkan berdasarkan panjangnya. Proses ini memastikan bahwa setiap bundel tembakau memiliki ukuran yang seragam sebelum dikirim ke bagian pengepakan. Ruang ini menggambarkan betapa telitinya industri tembakau dijalankan pada masa kolonial. Semua pekerjaan mengandalkan mata dan tangan para pekerja tanpa bantuan mesin, tetapi dengan standar mutu yang sangat ketat. Panorama ini memperlihatkan kedisiplinan tinggi yang menjadi ciri dari tembakau Delhi pada akhir 1920-an. Di dalam rumah sortir terdapat lorong-lorong panjang tempat para pekerja duduk berhadapan. Inilah jalur utama penyortiran, di mana setiap daun tembakau diperiksa satu persatu. Prosesnya dimulai dengan pemilahan warna. Pekerja mengamati setiap daun, menilai tingkat kecerahan, keutuhan serat, dan perubahan warna yang muncul selama fermentasi. Pengamatan ini dilakukan secara manual, mengandalkan pengalaman bertahun-tahun untuk membedakan kualitas daun hanya dari tampilan permukaannya. Seorang penyortir biasanya memegang ratusan daun per jam. Ketelitiannya menentukan grade tembakau, karena kualitas ekspor bergantung pada konsistensi hasil sortir ini. Setelah warna ditentukan, daun-daun itu disusun kembali berdasarkan panjang. Tekniknya disebut meletakkan daun pada panjang yang sama. Daun diratakan ujungnya agar setiap bundel memiliki ukuran yang seragam. Langkah ini penting untuk memudahkan pengikatan dan penyimpanan sebelum masuk ke tahap pengepakan. Rangkaian pekerjaan ini menggambarkan betapa besar peran tenaga manusia dalam menjaga reputasi tembakau Delhi sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada masa kolonial. Setelah daun disortir berdasarkan warna dan panjang, tahap berikutnya adalah pengikatan. Disinilah daun-daun yang sudah dipilih dan diratakan dijadikan satu bundel kecil agar mudah dihitung dan dipindahkan ke tahap berikutnya. Pekerjaan ini dilakukan oleh pengikat khusus, seorang bundelar yang harus memastikan setiap bundel memiliki ketebalan dan kerapatan yang sama. Ikatan tidak boleh terlalu longgar karena daun bisa bergeser, tetapi juga tidak boleh terlalu ketat agar tidak merusak teksturnya. Bundel-bundel inilah yang menjadi satuan dasar dalam seluruh proses pengolahan tembakau. Dari sini, mutu daun bisa dipantau, dan setiap bundel akan diproses lebih lanjut untuk memenuhi standar ekspor yang sangat ketat. Adegan ini memperlihatkan bagaimana keterampilan tangan para pekerja menentukan kualitas akhir tembakau Delhi, jauh sebelum industri ini mengenal mesin modern. Setelah proses pengikatan selesai, bundel-bundel tembakau dibawa ke ruang penerimaan. Disinilah alur administrasi dimulai, setiap bundel dicatat, dihitung, dan diperiksa ulang sebelum masuk ke tahap pengepakan. Pekerja menyerahkan bundel-bundel itu kepada petugas penerima, biasanya perempuan yang bertugas khusus mencatat jumlah dan kondisi setiap kelompok daun.
Mereka memastikan tidak ada bundel yang kurang, rusak atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mandor. Ruang penerimaan terlihat selalu sibuk. Barisan pekerja keluar masuk, bundel ditumpuk di meja pemeriksaan, dan petugas administrasi mencatat setiap detail dalam daftar harian. Adegan ini menunjukkan bagaimana sistem perkebunan kolonial menggabungkan tenaga manual dengan administrasi yang ketat, memastikan setiap tahap pengolahan tembakau berjalan sesuai standar mutu Delhi. Panorama ruang ini menggambarkan satu hal penting. Industri tembakau tidak hanya berisi kerja fisik, tetapi juga pencatatan dan kontrol kualitas yang dilakukan dengan disiplin tinggi. Setelah bundel tembakau selesai diperiksa, para pekerja perempuan mengambil alih tahap berikutnya. Mereka menerima tembakau yang sudah disortir dan mencatatnya sesuai kategori yang telah ditetapkan. Di ruang yang sama, pekerja keturunan Tionghoa bertugas menata daun-daun itu di atas tikar khusus. Setiap merek atau kualitas tembakau ditempatkan pada tikar dengan warna tertentu, sehingga mudah dikenali sebelum masuk ke proses pengepakan. Pembagian tugas ini menunjukkan bagaimana sistem perkebunan kolonial mengatur tenaga kerja berdasarkan keterampilan dan kelompok etnis. Perempuan memegang kendali administrasi harian, sementara pekerja Tionghoa menangani tahap penataan yang menuntut kecepatan dan kerapian. Setelah daun tembakau ditata di atas tikar, para pekerja perempuan membawa tikar-tikar itu menggunakan tandu kecil menuju timbangan utama. Setiap tikar harus ditimbang ulang untuk memastikan beratnya sesuai standar dan tidak ada kesalahan dari tahap sebelumnya. Proses ini dilakukan terus-menerus sepanjang hari, karena setiap jenis tembakau harus dipisahkan berdasarkan kualitasnya. Setelah ditimbang, tikar berisi daun tembakau dipindahkan lagi ke tumpukan khusus. Setiap merek atau kategori kualitas memiliki tumpukan sendiri, sehingga seluruh produksi dapat dipantau dengan rapi. Setelah tembakau diterima, tumpukan baru mulai dibangun. Para pekerja menyusun daun-daun itu dengan hati-hati, memastikan setiap lapisan tetap rapi dan tidak merusak tekstur daun. Tumpukan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum masuk ke tahap pengukuran panjang. Ketika tiba waktunya diperiksa, daun tembakau diambil kembali dari tumpukan secara perlahan. Pekerja harus berhati-hati agar daun yang sudah melalui fermentasi dan sortir tidak robek atau patah. Daun-daun itu kemudian dibawa ke bagian pengukur. Di bagian ini, setiap bundel diukur panjangnya dengan presisi. Pekerja memisahkan bundel berdasarkan ukuran yang sama, karena panjang daun menentukan kategori dan tujuan akhirnya. Ketelitian pada tahap ini sangat penting agar setiap keranjang memiliki kualitas yang seragam. Setelah ukuran dibedakan, barulah keranjang-keranjang besar mulai diisi. Daun tembakau ditata rapi sesuai kelompok panjangnya, memastikan setiap keranjang memuat satu jenis kualitas yang konsisten sebelum masuk ke tahap pengemasan akhir. Tahap ini menunjukkan bagaimana seluruh proses pengolahan tembakau Delhi bergantung pada ketelitian manual, pengalaman pekerja, dan sistem kerja yang tertata rapi sejak awal. Setelah keranjang terisi penuh, tembakau harus ditimbang kembali untuk memastikan beratnya sesuai standar yang ditetapkan perusahaan. Penimbangan akhir ini menjadi kontrol terakhir sebelum tembakau dibungkus dan dikirim ke gudang ekspor. Ketelitian pada tahap ini sangat penting. Jika beratnya kurang, mutu keranjang akan dipertanyakan. Jika berlebih, perusahaan dianggap tidak efisien dalam penggunaan bahan. Karena itu, pekerja menyesuaikan isi keranjang sampai tepat pada angka yang telah ditentukan. Di tahap akhir sebelum pengepresan, para pekerja perempuan menyusun daun-daun tembakau ke dalam peti besar. Setiap helai harus ditata dengan sangat hati-hati karena daun yang sudah melalui fermentasi dan sortir mudah patah jika ditekan sembarangan. Mereka bekerja duduk atau berlutut di atas peti, memastikan setiap lapisan benar-benar rata. Penyusunan ini bertujuan agar tembakau dapat dipres secara merata dan menghasilkan bentuk blok yang rapi saat dikemas.
Setelah peti terisi penuh, tembakau dibawa ke mesin pengepres. Di sini, beberapa pekerja bekerja bersama untuk menata peti dan memastikan daun-daun di dalamnya tetap rata sebelum proses dimulai. Mesin pres kemudian menekan isi peti dengan kekuatan besar hingga tembakau berubah menjadi bal yang padat. Proses ini harus diawasi dengan teliti karena tekanan yang terlalu kuat dapat merusak daun. Sementara tekanan yang kurang akan menghasilkan bal yang tidak kokoh. Pekerja mengatur posisi peti, mengunci tuas, dan memastikan setiap tahap pengepresan berjalan sesuai standar perusahaan. Meski memakai mesin, seluruh pekerjaan tetap bergantung pada pengalaman dan koordinasi para pekerja yang mengoperasikannya. Bal inilah yang nantinya dikemas, diberi label, dan dikirim ke pelabuhan untuk diekspor ke Eropa dan Amerika. Produk akhir dari proses panjang yang dimulai dari ladang hingga masuk ke mesin pres ini. Setelah tembakau dipres menjadi bal yang padat, pekerjaan berikutnya adalah menutup dan menjahit bagian luarnya. Tugas ini biasanya dikerjakan oleh para pekerja perempuan yang duduk berkelompok di lantai sambil merapikan sisi-sisi bal. Mereka menggunakan jarum besar dan benang kuat untuk mengikat seluruh permukaan bal, memastikan tidak ada celah yang bisa membuat daun di dalamnya rusak selama penyimpanan atau pengangkutan. Jahitan harus rapi dan rapat, karena bal-bal ini akan melalui perjalanan jauh menuju pelabuhan dan kemudian ke pasar luar negeri. Di belakang mereka, para pekerja laki-laki mengangkat bal yang sudah dijahit, memindahkannya ke bagian berikutnya untuk ditandai dan disusun ke dalam gudang. Setelah bal tembakau dijahit dengan rapi, tahap berikutnya adalah penimbangan ulang untuk kontrol akhir. Pekerja mengangkat bal yang sudah tertutup rapat dan meletakkannya di atas timbangan besar. Seorang petugas, biasanya dari bagian administrasi, mencatat berat bal secara teliti. Tahap ini memastikan semua bal memiliki berat yang sesuai standar. Jika ada bal yang terlalu ringan atau terlalu berat, isinya akan diperiksa kembali sebelum bisa disimpan. Proses ini menunjukkan betapa ketatnya pengawasan kualitas dalam industri tembakau Delhi. Setiap bal harus melalui pemeriksaan berlapis, mulai dari sortir, fermentasi, pengikatan, pengepresan, hingga penimbangan akhir, sebelum akhirnya dinyatakan siap untuk masuk ke gudang ekspor. Footage ini memperlihatkan koordinasi antara tenaga kerja pribumi yang mengangkat dan memindahkan bal, serta petugas administrasi yang memastikan semua data tercatat dengan tepat. Tahap berikutnya adalah pelabelan. Seorang petugas memberi tanda pada setiap bal, biasanya berupa nomor, kode kualitas, atau merek dagang perusahaan. Tanda ini menjadi identitas bal selama proses penyimpanan hingga pengiriman ke pelabuhan. Penandaan dilakukan dengan teliti, karena satu kesalahan kecil dapat mencampur adukkan kualitas atau tujuan pengiriman. Setiap bal harus jelas asalnya, mutunya, dan jenis tembakaunya. Setelah diberi label, bal-bal tersebut disusun rapi di dalam gudang. Tumpukan dibuat tinggi dan padat, tetapi tetap mudah diakses ketika waktunya untuk diangkut keluar. Gudang inilah yang menjadi titik terakhir sebelum tembakau Delhi dikirim ke pasar internasional. Menjelang pukul 5 sore, pintu rumah pengolahan mulai terbuka dan para pekerja perempuan keluar lebih dulu. Setelah seharian menyortir, menimbang, dan merapikan daun tembakau, mereka berjalan berkelompok meninggalkan bangunan dengan langkah cepat, ritme khas buruh yang waktunya diatur ketat oleh jam perusahaan. Beberapa saat kemudian, giliran para pekerja laki-laki yang mengikuti. Mereka keluar dari bangunan panjang yang menjadi pusat produksi, menutup hari yang penuh pekerjaan fisik, mengangkat bal, memindahkan peti, dan mengoperasikan mesin pres. Arus pekerja yang bergerak menuju barak-barak tempat tinggal mereka ini memperlihatkan satu kenyataan penting. Industri tembakau Delhi digerakkan oleh tenaga ribuan orang yang hari-harinya diatur oleh sistem kerja kolonial yang disiplin dan terstruktur. Pekerjaan berikutnya adalah memuatnya ke lori pengangkut.
Pekerja mengangkat bal-bal besar itu di atas bahu, membawa beban puluhan kilo dengan keseimbangan yang sudah terlatih oleh pengalaman bertahun-tahun. Di depan gudang, lori-lori perusahaan sudah menunggu. Petugas Eropa mengawasi proses pemuatan, memastikan setiap bal ditempatkan dengan aman agar tidak rusak selama perjalanan. Tembakau Delhi adalah komoditas berharga, sehingga setiap proses pengangkutan dilakukan dengan hati-hati dan penuh pengawasan. Setelah lori terisi penuh, bal-bal tembakau dibawa menuju lokomotif kecil milik perkebunan. Kereta uap berukuran sempit ini menjadi tulang punggung transportasi internal, menghubungkan gudang produksi dengan stasiun terdekat. Lokomotif itu kemudian menarik rangkaian gerbong yang memuat hasil kerja berbulan-bulan para pekerja. Asap yang mengepul menandai perjalanan tembakau Delhi menuju stasiun tempat bal-bal ini akan dipindahkan ke kereta besar untuk pengiriman lebih jauh. Tiap perjalanan seperti ini adalah bagian penting dari jaringan logistik kolonial, perkebunan, lori, lokomotif kecil, lalu stasiun utama. Semuanya tersambung dalam sistem yang dirancang untuk membawa komoditas bernilai tinggi ke pasar internasional. Setibanya di stasiun kecil perkebunan, bal-bal tembakau dipindahkan ke gerbong besar milik Delhi Sporwek Maachapech. Gerbong-gerbong ini sudah disiapkan untuk mengangkut komoditas berharga tersebut menuju Belawan, pelabuhan utama yang menjadi pintu keluar tembakau Delhi ke pasar internasional. Pekerja mengangkat bal satu persatu, memindahkannya dari lori ke dalam gerbong dengan koordinasi yang cepat. Setiap bal harus disusun rapat agar aman selama perjalanan. Sementara itu, petugas kereta memastikan semua muatan tercatat dan tertutup rapi sebelum keberangkatan. Setibanya di stasiun, para pekerja kembali mengangkat bal-bal tembakau dari lori dan memindahkannya ke dalam gerbong besar milik Delhi Spur. Masing-masing bal ditempatkan dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang rusak selama perjalanan. Di sisi lain, petugas Eropa mengawasi proses pemuatan dan mencatat jumlah bal yang masuk ke setiap gerbong. Ketelitian ini penting karena seluruh muatan akan dibawa ke pelabuhan Belawan, pintu utama ekspor tembakau Delhi ke luar negeri. Gerbong-gerbong yang telah terisi penuh kemudian ditutup rapat dan disiapkan untuk keberangkatan. Dari titik inilah perjalanan tembakau bergerak memasuki tahap akhir, meninggalkan pedalaman Sumatera Timur menuju jalur perniagaan global. Pada tahun 1926, kawasan pantai timur Sumatera menghasilkan 239.914 pak tembakau, dengan total berat mencapai 18,7 juta kilogram. Nilainya luar biasa besar untuk masa itu. Lebih dari 72 juta gulden, angka yang menegaskan posisi tembakau sebagai komoditas utama yang menggerakkan ekonomi kolonial di Hindia Belanda. Hampir seluruh perusahaan yang menanam dan mengolah tembakau berada di tangan pemodal Belanda. Pengiriman hasil panen pun dilakukan terutama dengan kapal berbendera Belanda, dan pasar utamanya berada di negeri Belanda sendiri. Sistem ini memastikan aliran keuntungan tetap bergerak ke arah yang sama, ke pusat kekuasaan kolonial. Rantai ekonominya panjang dan menguntungkan banyak pihak di Belanda. Buruh pelabuhan, perusahaan ekspedisi, makelar, hingga kantor-kantor importir yang mengurus tembakau Delhi sebelum dipasarkan di Eropa. Semua menikmati hasil dari komoditas yang ditanam dan diolah jauh di Sumatera Timur. Sementara itu, para pekerja pribumi yang menjalankan seluruh proses, dari ladang, rumah fermentasi, ruang sortir, hingga pemuatan terakhir di pelabuhan, hanya menerima sebagian kecil saja dari nilai ekonomi raksasa ini. Narasi ini memperlihatkan bagaimana struktur kolonial menempatkan produksi di tanah jajahan, tetapi keuntungan utamanya mengalir ke pihak yang memegang kendali di negeri induk. Di sini, para pekerja berbondong-bondong mengangkatnya menuju kapal pengangkut yang akan membawa komoditas berharga ini ke luar negeri. Proses pemuatan berlangsung tanpa henti. Satu persatu, bal diangkat melalui tangga dan alat bantu, lalu diserahkan kepada kru yang menatanya di geladak.
Setiap sudut dermaga tampak dipenuhi muatan, tembakau, tembakau, dan tembakau. Hasil kerja ribuan orang dari ladang hingga gudang. Beberapa bal diangkat menggunakan sling, tali besar yang diikatkan pada derek kapal. Metode ini dipakai untuk mempercepat pemuatan ketika volume barang sudah semakin banyak. Dalam situasi seperti ini, selalu ada orang-orang yang mencoba masuk ke kapal lewat jalur yang tidak diizinkan, memanfaatkan keramaian di sekitar proses pemuatan. Petugas kapal akan segera menegur dan mengusir mereka sebelum situasi bertambah rumit. Di bagian dalam kapal, ruang muatan sudah disiapkan. Bal-bal tembakau disusun dengan rapi di ruang gelap yang menjadi tempat penyimpanan selama perjalanan panjang menuju Belanda. Dari ruang inilah perjalanan baru dimulai, perjalanan meninggalkan Sumatera Timur menuju pasar dunia. Setelah musim kerja selesai, para pekerja mulai kembali ke kampung halaman. Ratusan orang berkumpul di stasiun kecil perkebunan, bepak berikat membawa apapun yang tersisa dari hasil jerih payah mereka berbulan-bulan di tanah Delhi. Para pekerja Jawa berjalan menuju kereta dengan langkah cepat, memikul bawaan di bahu. Mereka pulang ke Jawa, kembali ke keluarga yang menunggu, setelah menghabiskan satu musim penuh di ladang, di rumah fermentasi, dan di gudang-gudang besar perusahaan. Pekerja Tionghoa pun mengalami ritme yang sama, datang dan pergi sesuai kontrak. Suasana ramai terdengar di seluruh stasiun, tawa, teriakan, suara roda koper, dan sapaan antar kerabat yang bertemu kembali setelah waktu yang panjang. Banyak dari mereka berangkat dengan wajah cerah, menyimpan harapan baru setelah bertahun menghabiskan tenaga di perkebunan tembakau. Kereta kemudian bergerak meninggalkan stasiun, membawa para pekerja kembali ke kampung masing-masing. Di balik kebisingan roda besi yang menggilas rel, tersimpan satu kenyataan. Industri tembakau Delhi berdiri di atas kerja ribuan orang yang datang dari berbagai penjuru Nusantara dan Tiongkok. Mereka yang mengadu nasib di tanah perkebunan, lalu pulang membawa cerita, peluh, dan sisa-sisa upah yang berhasil disisihkan. Inilah akhir dari satu siklus panjang. Tembakau dikirim ke pasar dunia, sementara para pekerja kembali ke rumah, menunggu musim berikutnya tiba. Saatnya kami pamit sejenak, dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan hebat, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya, hanya di Failure Channel. Obaka-san. Yeah.